mengingatkan kembali telah membangunkan kami pada pagi ini dan mau bersekutu bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Menginjak bumi ini lagi Tuhan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berkati kami semua yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga Allah yang Maha Kuasa. Amin. Oke Bapak Ibu yang kasih, terima kasih Pak Raffles yang mempercayakan saya hari ini lagi untuk bawa renungan pada pagi ini. Ya, kita merenungkan firman Tuhan itu merupakan kewajiban kita sebagai orang percaya ya untuk bersekutu kepada Tuhan. Nah, pada pagi ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema yang diberikan mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Atau tema kedatangan Kristus menyelamatkan keluarga ya. Dia bersama Natal. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini sudah tanggal 21, 22 hari ini ya, 21. 22 hari ini mengingatkan kita kembali bahwa di tahun yang kedua 2025 ini merupakan hampir pengunjung tahun bagi kita dan bagaimana kehidupan kita ya, dan sesuai dengan kalender gereja yang kita belajar, yang kita mengetahui hari-hari ini, setiap tanggal 25 Desember adalah merupakan hari, bulan Desember merupakan hari kesibukan bagi orang percaya atau bagi umat Kristiani untuk mengingatkan kembali peristiwa demi peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana proses kedatangan Tuhan yang kedua kali, proses kedatangan Tuhan ke dunia ini. Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu bukan sesuatu yang rahasia lagi bagi kita, bahwa kemeriahan di mana-mana ada pohon Natal, ada bunyi sukacita damai sejahtera. Nah, sehingga sambutan Natal adalah merupakan sebuah sambutan yang sangat meriah bagi umat Kristiani. Tetapi ada salah satu peristiwa Paskah sangat minim sekali disambut dengan tidak begitu meriah. Tetapi mari kita melihat bahwa proses kedatangan Kristus ke dunia ini sebenarnya pada akhirnya itu adalah peristiwa salib, Via Dolorosa. Itulah yang kita harus merenungkan betapa dalam dan betapa besarnya kasih Tuhan yang luar biasa untuk menyelesaikan peristiwa Taman Eden. Ketika Kristus datang, kalau kita melihat di dalam Matius 1 ayat 21 katakan begini, saya baca dulu untuk kita. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamaikan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, inilah kedatangan Kristus, Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Yesus Kristus. Kristus tidak sekedar lahir. Kristus datang, Allah membawa misinya ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa akibat peristiwa Taman Eden. Peristiwa Taman Eden adalah sebuah peristiwa yang sangat besar, bahkan sampai hari ini, yang harus diselesaikan oleh Allah sendiri. Karena manusia tidak bisa menyelesaikan Taman Eden akibat Adam dan Hawa.
Kita lihat sejarah Alkitab. Kita mulai dari tokoh-tokoh Alkitab, semua Bapak Ibu yang kasih, bahkan ibadah demi ibadah yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Alkitab, oleh para imam, tidak akan menyelesaikan bagaimana umat manusia mempersiapkan korban untuk menyelesaikan dosa. Ternyata tidak bisa diselesaikan. Allah dengan caranya sendiri, Allah datang ke dunia seperti yang dituliskan oleh Matius tadi, bahwa Ia akan datang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itulah bentuk kasih Allah. Tetapi Dia tidak sekedar lahir. Ketika Ia lahir ke muka bumi, Dia sudah mendapat ancaman. Bagaimana ancamannya? Ancaman mulai dari ibunya. Ketika ia lahir, pada zaman Herodes, baru dapat ancaman juga. Peristiwa-peristiwa ini Bapak Ibu yang kasih, tentangan demi tentangan. Ternyata penyelesaian dosa itu ada tantangan, ada proses. Yesus datang ke dunia. Bagaimana peristiwa Yusuf dan Maria. Ketika Yusuf dan Maria dalam proses bertunangan, Maria hamil di luar nikah. Itu tantangan yang sangat berat. Kita sudah tahu semua tantangannya sangat berat. Perempuan yang hamil di luar nikah harus dirajam, harus dilempari dengan batu. Ketika Yusuf mengetahui bagaimana Maria sudah hamil, Yusuf tidak berani mengambil kesimpulan bahwa mengambil dia sebagai istrinya. Dengan diam-diam dia harus rencana menceraikan istrinya, Maria, tunangannya. Nah, ini tantangan yang luar biasa bagi Yusuf dan Maria. Tetapi demi penyelamatan umat manusia, demi rencana Allah tergenapi melalui kehidupan Maria dengan Yusuf, Allah mendatangi Yusuf. Malaikat Allah mendatangi Yusuf. Bahwa janganlah engkau menceraikan dia, karena anak yang dikandung daripadanya adalah berasal dari Roh Kudus. Peristiwa ini yang datang kepada Yusuf. Yusuf sadar atau taat kepada suara Tuhan, sehingga bisa diselamatkan keluarga Yusuf dengan Maria. Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata penyelamatan kedatangan Allah menyelamatkan keluarga. Bagaimana kalau kita melihat juga peristiwa di kota Kana, ketika Tuhan pesta kehabisan anggur, Yesus datang melakukan mujizat. Yesus tidak mau mempermalukan keluarga. Yesus menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Karena begitu besarnya kasih Allah. Nah, Bapak Ibu kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita pada hari ini tidak lagi menanti bayi yang baru lahir atau bayi Yesus yang baru lahir, tetapi kita mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, yang datang sebagai hakim. Itulah Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah saya dengan Bapak Ibu dan Saudara masih mempersiapkan menyambut bayi Natal, atau menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai hakim? Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Yesus Kristus, ini penting bagi kita supaya kita benar-benar memahami
bahwa misi Allah ke dunia ini hanyalah semata-mata untuk menyelesaikan peristiwa Taman Eden. Peristiwa Taman Eden harus ada pengorbanan darah. Harus ada pengorbanan darah orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Penyelesaian Taman Eden tidak cukup dengan darah binatang. Karena manusia yang berbuat dosa harus diganti oleh darah yang tidak berdosa juga. Dan sepanjang sejarah dalam kehidupan manusia tidak ada yang tidak berdosa. Melainkan hanya Yesus sendiri yang tidak berdosa karena ia datang dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah sendiri datang membayar dosa umat manusia kepada Allah. Allah yang datang melalui diri Yesus. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan Allah adalah firman itu sendiri. Itulah yang datang menyelesaikan dosa umat manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita berleha-leha dengan kehidupan kita. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita sudah melihat peristiwa demi peristiwa. Bahkan kedatangan Tuhan kata Alkitab bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya sudah ada di depan mata kita Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi gempa bumi, terjadi bencana alam di mana-mana. Terjadi peperangan di mana-mana. Sudah terjadi Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sudahkah kita mempersiapkan kedatangan Tuhan itu? Bahkan firman Tuhan katakan, ketika aku datang, apakah anak manusia masih ada di bumi? Apakah ada iman di bumi? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang diungkapkan oleh Yesus. Peristiwa demi peristiwa yang sedang kita hadapi sekarang. Mampukah kita untuk masih ada keiman pada kita ketika diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Peperangan di mana-mana terjadi, gempa bumi di mana-mana terjadi, bencana alam di mana-mana terjadi. Seperti di negeri kita sekarang ini. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, lain-lain tempat. Ini memperlihatkan kepada kita kuasa Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Memperlihatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh hidup semau kita. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus mempersiapkan sungguh-sungguh kedatangan Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu kita harus tetap setia kepada Tuhan. Harus melekat kepada pohon itu dan berbuah. Inilah Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuntaskan amanat agung, tidak cukup dengan kata-kata, butuh tindakan, butuh perbuatan, butuh langkah. Karena persekutuan kita hari yang ada di Kingdom Family adalah untuk menuntaskan amanat agung. Amanat agung tidak akan tuntas kalau kita hanya berbicara di tempat. Harus melangkah. Harus bergerak. Karena Allah kita adalah Allah yang bergerak. Allah yang mencari. Ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, mereka bersembunyi. Mereka tidak pernah datang kepada Allah untuk meminta maaf, meminta ampun kepada Allah. Tetapi Allah datang mencari mereka. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan turun dari surga untuk menyelesaikan segala peristiwa, segala dosa kita. Masihkah kita diam? Masihkah kita hidup semau kita? Masihkah kita memikir kehidupan kita? Bapak Ibu kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ribuan jiwa, ribuan nyawa
yang mati sia-sia di daerah Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Apakah mereka sudah mendengar ini? Apakah kita cukup berbicara tentang amanat agung di tempat? Merupakan sebuah cambuk bagi kita Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat peristiwa ini. Saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, apakah mereka dapat merayakan Natal lagi seperti biasa? Mereka sekarang sedang menderita. Mereka tidur di kem-kem. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah kita menangisi mereka? Siapa yang salah dengan itu? Apakah kita lebih baik daripada mereka Bapak Ibu yang kasih? Kita yang ada di Kido Family Indonesia ini, kita tiap hari mendengar firman Tuhan. Berapa kali kita sehari untuk mendengar firman Tuhan? Mereka yang ada di sana, dia ada di kem-kem itu, mereka hampir tidak pernah mendengar firman Tuhan. Hampir mereka tidak mendengar tentang Yesus. Oh Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan kita merayakan Natal di hotel-hotel, di tempat-tempat yang indah dihiasi dengan berbagai armor, dengan dihiasi dengan begitu meriah. Di mana hati kita Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati Tuhan adalah hati yang menangis. Mengingatkan kita peristiwa demi peristiwa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Mari kita melihat bahwa proses penyelesaian Taman Eden terus berjalan sampai hari ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah menjalani semuanya. Demi apa? Demi saya dengan Bapak Ibu dan Saudara. Demi semua umat manusia. Demi semua suku bangsa. Tidak untuk suku Batak, tidak untuk suku Timur, tidak untuk suku Manado dan yang lain-lain. Untuk semua suku bangsa. Alkitab 80% berbicara masalah misi, masalah Injil untuk suku-suku bangsa. Untuk semua orang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih, mari kita melihat benar-benar firman yang kita baca setiap hari itu. Mari kita tiap malam kita tidur di tempat tidur kita dengan aman dan tenang pada hari-hari hujan seperti ini Bapak Ibu yang kasih. Saudara-saudara kita yang ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, ada di Sumbar dan yang lain-lain. Mereka tidur di camp dan hujan datang pada malam hari dan yang lain-lain. Itu merupakan ancaman Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Mereka tidak tenang lagi Bapak Ibu yang kasih. Dan sudah hilang berapa ribu jiwa. Mereka pasti tidak ada yang mendengarkan Injil. Yang salah siapa? Saya dengan Bapak Ibu dan Saudara. Kita semua. Supaya amanat agung yang kita kemenangkan tiap hari ini. Mari kita sungguh-sungguh Bapak Ibu yang kasih. Memiliki hati yang berbelas kasihan. Hati yang bertindak. Kita tidak cukup hanya dengan
kata kasih, tetapi butuh tindakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih, mari kita merenungkan peristiwa demi peristiwa menjelang Natal yang kita rayakan pada tanggal 25 ini. Apa tindakan kita Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus? Oleh karena itu, mari kita melihat bahwa betapa besarnya kasih Allah mengingatkan kita lewat peristiwa-peristiwa yang Ia buat supaya kita tidak terlena, kita tidak mementingkan diri kita sendiri lagi. Kalau Yesus saja dia datang dari surga, dia mengosongkan dirinya, dia tak lagi menganggap dirinya setara dengan Allah. Walaupun setara dengan Allah, dia tidak menganggap lagi dirinya setara dengan Allah. Dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba, serendah-rendahnya Bapak Ibu. Dan dia rela mati di kayu salib. Menebus saya, menebus kita semua, menebus suku-suku bangsa. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Tugas kita semua Bapak Ibu, kalau kita tidak melangkah, kalau kita tidak mengambil bagian dalam tugas dan misi Allah ini, maka sia-sia lagi. Seperti yang saya bilang tadi itu, kita di Kingdom Family Indonesia ini, berapa kali kita mendengar firman Tuhan. Tetapi saya dengan Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melihat bahwa tugas ini penting bagi kita. Mari kita mempersiapkan benar-benar kita. Dan lebih daripada itu, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah dipilih oleh Tuhan, mari kita juga iman percaya kita, mari juga kita menjadi orang yang mengambil bagian sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan, di dalam misi Allah ini. Sehingga kita tidak lagi terlena dengan kehidupan kita yang menyenangkan, yang berada di tempat yang nyaman. Mari kita melihat bahwa masih banyak orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Itu tugas siapa Bapak, Ibu, dan Saudara. Tugas saya, tugas Bapak, Ibu, dan Saudara, tugas kita semua. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan menyelesaikan amanat agung itu. Mempraktekkan, melakukan amanat agung tiap hari. Jadikan amanat agung, pemberitaan Injil itu merupakan gaya hidup kita, orang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak hanya, oh aku mengasihi dan yang lain-lain. Tetapi itu tidak ada tindakan. Itu Tuhan Yesus memperlihatkan tindakannya. Tindakannya apa? Dia mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Biarlah hari ini kita tidak menyambut lagi kedatangan Yesus atau kelahiran Yesus sebagai bayi yang dibaring di dalam palungan. Tetapi kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali itu dengan mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin. Dengan peristiwa demi peristiwa yang kita alami, mari kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika anak manusia itu datang sebagai hakim, maka iman masih ada di bumi, yaitu iman saya dengan Bapak, Ibu, dan Saudara tidak terkoyakkan, karena akan datang hari-hari yang susah, hari-hari yang mencekamkan bagi kita. Penganiayaan, penindasan akan terjadi bagi kita di mana-mana. Tetapi ketika kita mempersiapkan diri kita, ketika kita mempertaruhkan iman kita kepada Kristus, ketika kita melekat kepada pohon itu, maka kedatangan Tuhan
juga kita akan nikmati itu. Itu iman masih ada di bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat kebenaran firman Allah hari ini mendorong kita, memotivasi kita untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya lagi. Mari kita sungguh-sungguh menuntaskan amanat agung itu supaya kedatangan Tuhan yang kedua kali terlaksanakan. Sekalipun orang, karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita supaya semua orang bertobat. Dan pasti Tuhan akan datang, tidak pernah tidak akan datang. Tuhan tepat menempati janjinya sebagai hakim yang adil. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk mengasihi Tuhan dengan memberitakan amanat agung, menjalankan amanat agung, karena itu tugas saya dan Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena anugerah Tuhan bagi kami diingatkan bagi firman Allah hari ini. Biarlah Engkau yang memperjelaskan lagi bagi kami masing-masing Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Tuhan terus kami mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Karena masih banyak orang di sekeliling kami, tetangga kanan kiri kami, masih yang belum ada yang percaya kepada Engkau Tuhan. Oh Bapa di surga, ketika Engkau datang Tuhan, kami sudah melakukan itu. Tolonglah kami Bapa dengan kekuatan, dengan anugerah Allah. Kami tahu kami orang yang lemah Tuhan. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke.